Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-29, kita akan mempelajari isim rofa yang keenam, yaitu khobar inna. Isim rofa yang keenam, yaitu khobar inna. Namun, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran baru, terlebih dahulu kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah sebutkan bahwasannya isim rofa itu ada 7. Isim rofa itu ada 7. Kita sudah pelajari yang pertama, yaitu fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Fa'il itu pelaku. Jadi kalau kita mendapati pelaku fa'il, berarti dia marfu. Contohnya, ja'a Muhammadun. Muhammad datang. Muhammad fa'il marfu dengan dhammah. Yang kedua, naibul fa'il. Pengganti fa'il. Yang tadinya dia objek, karena fa'ilnya dibuang, sehingga objek ini menjadi pengganti fa'il dan dia marfu. Contohnya, kutibad darsu. Pelajaran ditulis. Nah, pelajaran ini disebut dengan naibul fa'il. Yang ketiga adalah mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Isim ma'rifah di awal kalimat. Isim ma'rifah bisa jadi nama orang, isim yang berawalan alif lam, dhamir, dan seterusnya. Jadi kalau ada isim ma'rifah di awal kalimat, maka disebut dengan mubtada. Contohnya, al-kitabu. Ma'rifah ada alif lamnya. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Al-kitab mubtada. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna mubtada. Jadi kalau ada mubtada, maka ada khobarnya. Ada penyempurnanya. Contohnya, al-kitabu jadidun. Al-kitab, isim ma'rifah di awal kalimat, disebut dengan apa? Mubtada. Jadidun disebut dengan khobar. Dan kita sudah pelajari pembagian khobar. Ada khobar yang mufrad, ada khobar yang selain mufrad. Ini 4 isim rofa yang telah kita pelajari. Kita juga sudah mempelajari isim rofa yang kelima. Apa itu? Isim kana. Isim kana. Apa fungsi kana? Fungsi kana adalah merofakkan mubtada sehingga menjadi isimnya dan menasobkan khobar sehingga menjadi khobarnya. Contohnya, Allahu alimun. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Allah mubtada. Alimun khobar. Ketika kemasukan kana menjadi kanallahu aliman. Nah, Allahu di sini marfu karena dia isim kana. Jadi kana itu fungsinya adalah merofakkan mubtada kemudian menjadi isimnya dan menasobkan khobar. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki isim rofa berikutnya, yaitu khobar inna. Khobar inna. Fa'il sudah kita pelajari, naibul fa'il sudah kita pelajari, mubtada sudah kita pelajari, khobar sudah kita pelajari, isim kana sudah kita pelajari. Sekarang kita akan pelajari khobar inna. Khobar inna. Adapun tawabi nanti kita tidak langsung pelajari. Kita pelajari nanti ketika kita membahas isim-isim majrur. Sekarang langsung saja kita pelajari khobar inna. Isim marfu ke-6 khobar inna. Pengertian. Kita lihat dulu fungsi inna. Apabila inna masuk ke dalam mubtada dan khobar, apabila inna masuk ke dalam mubtada dan khobar, maka menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Ini fungsi dari inna. Saya ulangi, apa fungsi inna? Menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Apa fungsi inna? Menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Fungsi inna menasobkan mubtada
Tadinya kan awalnya mubtada itu apa? Rofa. Tapi kalau sudah kemasukan inna, maka mubtada itu menjadi nasab. Menasabkan mubtada dan disebut isim inna. Jadi awalnya mubtada, kalau sudah kemasukan inna menjadi nasab dan namanya berubah menjadi isim inna dan merofakkan khobarnya. Khobarnya dia tetap rofa. Jadi intinya inna itu kebalikan dari kana. Kalau kana merofakkan mubtada dan menasobkan khobarnya. Sedangkan inna kebalikannya menasobkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Allahu alimun. Allahu alimun. Allahu rofa. Kenapa? Mubtada. Alimun rofa. Kenapa? Khobar. Mubtada, khobar. Sama-sama rofa. Dengan apa? Dengan domah. Kenapa dengan domah? Karena isim mufrad. Lihat, ketika kemasukan inna. Ingat apa fungsi inna? Menasobkan mubtada sehingga menjadi isimnya dan merofakkan khobar. Allahu alimun awalnya mubtada khobar. Ketika kemasukan inna, fungsi inna adalah menasobkan mubtada. Jadi awalnya Allahu alimun menjadi innallaha dinasobkan dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Isim mufrad rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Jadi awalnya Allahu, kemasukan inna karena fungsi inna menasobkan mubtada menjadi innallaha. 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 Yang tadinya mubtada ganti nama menjadi apa? Isim inna. Isim inna. Alimun. Ini khobar inna. Dan merofakkan khobar. Jadi alimun di sini rofa. Kenapa rofa? Khobar inna. Khobar inna. Makanya yang marfu adalah ini. Khobar inna. Khobar inna. Saya ulang. Allahu alimun. Mubtada khobar. Mubtada khobar secara asal hukumnya apa? Rofa semua. Ya kan? Ini Allahu alimun. Tapi setelah kemasukan inna, kita lihat fungsi inna. Menasobkan mubtada dan disebut isim inna. Jadi awalnya Allahu menjadi innallaha. Ini awalnya mubtada rofa, kemasukan inna menjadi nasab. Karena fungsi inna adalah menasobkan. Innallaha. Yang awalnya mubtada menjadi isim inna. Alimun khobar inna. Dan ini yang rofa. Karena fungsi inna merofakkan khobar. Sampai sini jelas? Jadi intinya yang marfu adalah ini. Khobar inna. Saya ulang. Apa fungsi inna? Menasobkan mubtada sehingga menjadi isimnya dan merofakkan khobar. Kita lihat pembagiannya. Pembagian isim kana. Seperti pembagian isim inna. Seperti pembagian isim kana. Pembagian isim, ini salah, maaf. Pembagian isim inna. Pembagian isim inna. Isim inna bisa jadi zahir. Ini maaf salah. Innahu maridun. Innahu zalimun. Innahu zalimun. Pembagian isim inna. Isim inna bisa zahir, tampak. Contohnya innallaha. Ini kan tadinya mubtada. Kemasukan inna menjadi isim inna dan isim innanya zahir. Alimun. Alimun ini adalah khobar inna dan ini yang mansub. Zahir isimnya. Contohnya lagi. Inna Maryama. Inna Maryama. Awalnya Maryamu. Kemasukan inna menjadi nasab. Inna Maryama menjadi isim inna. Mujtahidatun rofa.
Karena fungsi inna adalah merofakkan khobar. Mujtahidatun rofa. Pertanyaannya, kenapa rofa? Karena khobar inna. Khobar inna itu rofa. Mujtahidatun rofa dengan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Lihat isim inna yang dhamir. Contohnya innahu. Innahu. Mana isim innanya? Isim innanya adalah ini, hu. Hanya saja bentuknya dhamir. Innahu, hu di sini isim inna. Maridun khobar inna. Makanya dia marfu. Ini khobar inna. Khobar inna rofa, nasab atau jar? Rofa. Nih, khobar inna rofa. Innahu maridun. Dengan domah. Innakum. Mana isim innanya? Kum. Isim innanya adalah kum. Ini isim innanya adalah hu. Jadi isim innanya berbentuk dhamir. Zalimun rofa. Kenapa rofa? Khobar inna. Khobar inna rofa. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya wawu. Kenapa wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Intinya, seperti isim kana, isim inna, itu juga bisa berbentuk dhahir, bisa juga berbentuk dhamir. Yang dhahir innallaha, yang dhamir innahu, innahu, innahuma, innahum, innaha, dan seterusnya. Ini pengertian dan pembagian khobar. Ini adalah pengertian khobar inna dan pembagian isim inna. Sekarang kita memasuki latihan. Latihan. Innal waladaini maridhani. Innal waladaini maridhani. Sesungguhnya dua anak kecil sedang sakit. Sesungguhnya dua anak kecil sedang sakit. Pertanyaannya, mana isim inna, mana khobar inna? Isim inna adalah al-waladain. Betul, al-waladain. Khobar inna adalah maridhani. Maridhani. Mana yang marfu? Khobar inna. Apa fungsi inna? Menasabkan mubtada dan menjadi isim inna dan merofakkan khobar. Jadi mubtadanya menjadi isim inna dan dia nasab, khobarnya menjadi khobar inna dan dia rofa. Nasabnya dengan apa di sini? Dengan ya. Kenapa ya? Karena isim musanna. Isim musanna alif ya ya. Maridhani rofa. Rofanya dengan apa? Dengan alif. Isim musanna alif ya ya. Jadi maridhani. Maridhani. Yang kedua, ka'annal muslimina shaimun. Ka'anna itu yang seakan-akan. Dan dia termasuk saudara inna. Fungsinya sama. Ka'annal muslimina shaimun. Seakan-akan kaum muslimin sedang puasa. Mana isim inna? Muslimina. Ka'annal muslimina. Ini isim ka'anna. Mana khobar ka'anna? Khobar ka'anna shaimuna. Apa fungsi ka'anna? Sama. Menasabkan mubtada kemudian menjadi isimnya dan merofakkan khobar kemudian menjadi khobarnya. Ka'annal muslimin nasab karena isim ka'anna. Shaimun rofa karena khobar ka'anna. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Jamak mudzakkar salim. Di sini rofa. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya wawu. Kenapa wawu? Karena dia jamak mudzakkar salim. Dan ini yang isim marfu ya, maridhani sama shaimuna. Yang ketiga, lakinna Zainaba bakhilatun. Akan tetapi Zainab itu pelit. Lakinna sama. Ini saudaranya inna. Mana isim lakinnanya? Isim lakinnanya adalah Zainab. Ini isim lakinnah. Mana khobar lakinna? Khobar lakinna adalah bakhilah. Apa fungsi lakinna? Sama. Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar.
Lakinna Zainaba nasab dengan fathah karena isim mufrad. Bakhilatun rofa dengan domah karena dia isim mufrad. Sampai sini jelas? Fungsi inna apa? Merofakkan mubtada, menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Contoh yang terakhir. Latihan yang terakhir. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Sungguhnya dia adalah pedagang. Mana isim innanya? Hu, betul. Hu. Isim innanya bentuknya apa? Domir. Mana khobar innanya? Tajirun. Ini khobar inna. Apa fungsi inna? Merofakkan isim. Kok merofakkan? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi hu di sini, walaupun dia mabni, sejatinya dia dalam kondisi rofa sebagai sejatinya dia dalam kondisi nasab sebagai isim inna. Sedangkan tajirun khobar inna. Tajirun khobar inna, maka dia rofa. Rofaknya dengan domah karena dia isim mufrad. Di antara saudara-saudara inna. Jadi yang menasabkan isim, menasabkan mubtada kemudian menjadi isimnya serta merofakkan khobar itu bukan hanya inna, tapi inna juga punya saudara-saudara sebagaimana karena juga punya saudara-saudara. Apa saja saudara-saudara inna? Kita lihat di sini. Ada anna. Bedanya kalau inna di bawah, kalau anna di atas. Anna. Artinya sama sesungguhnya. Contohnya lain adalah lakinna. Tetapi. Ini fungsinya sama. Contoh lain adalah ka'anna. Seolah-olah atau seakan-akan. Ka'anna. Contoh lain adalah la'alla. Mudah-mudahan. La'alla tajiro robihun. Mudah-mudahan pedagang itu beruntung. Jadi intinya isim marfu yang keenam adalah khobar inna. Apa fungsi inna? Fungsi inna adalah menasabkan mubtada sehingga menjadi isimnya dan merofakkan khobar. Jadi rofak khobar inna itu pasti marfu. Jadi barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya terus diingat-ingat fungsi inna dan fungsi kana. Fungsi kana kebalikan dari fungsi inna. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.